Welcome to the show. The show that'll blow your socks off. With lots of classic tracks we all love. And a presenter that won't stop giving it their all. Stay right here for more quality sounds on the radio. Zuzu Radio dari 100,5 FM, suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Puing-puing janjiku, pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggilmu, kamulah satu-satunya. Hello everyone, kembali lagi sama gua Zuzu Radio dari 100,5 FM, suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Gimana nih kabarnya para Zufam atau Zuzu Family yang sedang berkendara, sedang macet-macetan di kota Jakarta ini yang sangat padat. Ya, gua harap sih kalian pada sehat-sehat ya di tengah gempuran cuaca yang tidak jelas, kadang hujan, kadang panas. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sih kayak biasanya ya. Tapi kali ini ngobrolnya itu ada sedikit pembahasan tentang produksi siaran radio gitu loh. Bukan cuma ngobrol biasa doang, tapi gue pengen ngejelasin kayak gimana sih radio itu lahir, berkembang, terus sampai jadi media yang kita nikmatin sekarang. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita absen dulu ya adik-adik. Yang pertama ada Ilham, ada Paong, ada Maul, ada Putra, ada Ibnu, ada Gilang, ada Muklis, ada siapa lagi nih? Ada Angga, ada Gicuy, ada Arfi, ada Jiwa, ada Haron, ada Maul, ada Jaki. Oke. Segitu aja untuk absennya. Kita langsung masuk aja ke materinya ya teman-teman. Kita diawalin dengan pertanyaan dari Padi, yaitu apa definisi dari jurusan gua. Dan jurusan gua itu kan KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Dan itu disuruh ngasih definisi dari komunikasi, penyiaran, dan Islam. Dan ya dari teman-teman kelas gua ada yang bisa ngasih definisinya tersendiri. Kayak komunikasi itu proses penyampaian pesan dari komunikator dan komunikan. Komunikasinya bisa verbal maupun non-verbal, jadi begitu. Terus juga definisi penyiaran itu kegiatan perluasan pesan melalui pemancar kayak frekuensi atau elektromagnetik. Bisa berbentuk gelombang elektromagnetik dengan tujuan disiarkan melalui bersamaan atau serentak. Dan yang terakhir yaitu definisi Islam. Jadi agama Islam ini definisinya adalah yang menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi begitu. Kita diawalin pagi hari dengan pertanyaan yang begitu sedikit rumit pertanyaannya. Walaupun kita tahu jawabannya, tapi ya lumayan rumit juga ya. Nah, setelah dari definisi dari KP itu, kita lanjut ke materi sejarah radio. Semua berawal dari penemuan di bidang fisika pada abad ke-19. Yang pertama itu ada Michael Faraday yang nemuin teori induksi elektromagnetik. Lalu ada James Clerk Maxwell yang ngerumusin teori gelombang elektromagnetiknya. Terus teorinya dibuktiin langsung sama Henry Hertz yang berhasil memancarkan gelombang radio. Terus muncul nama Guglielmo Marconi yang berhasil kirim suara tanpa kabel. Nggak berhenti di situ aja, Nikola Tesla ikut ngembangin sistem transmisi tanpa kabel juga. Lanjut kita masuk ke dunia siaran. Ada David Sarnoff dengan konsep radio music box yang bikin radio identik sama musik. Lalu ada Le De Forest, yaitu pelopor radio broadcasting dan orang pertama yang nyarin berita lewat radio. Lalu juga pertama kali radio nyarin musik itu yang disiarkan oleh Frank Conrad. Dan yang terakhir, kualitas radio makin jernih berkat Edwin Howard Armstrong, penemu radio FM. Gila ya, pada penemu-penemu ini pada legend banget sih menurut gue ya. Oke, kita lanjut ke frekuensi radio. Nah, radio juga berkembang dari sisi frekuensinya nih. Yang pertama itu ada SW, yaitu short wave, jangkauan lebih luas banget.
Dan yang kedua ada AM, suaranya mono, rambatannya lewat tanah. Jadi kayak jangkauan AM ini juga jangkauannya lebih luas, tapi minusnya dari kualitas suaranya jadi kayak semakin kurang bagus untuk didengar. Lalu ada FM yang kita pakai sekarang. Nah, megahertznya ini dari 87,5 sampai 108. Suara stereo lebih jernih tapi jangkauannya lebih terbatas. Jadi dari AM sama FM ini punya plus minusnya masing-masing lah. FM suaranya lebih jernih, lebih enak dibuat musik, buat dengerin yang lain-lain. Nah, AM itu jangkauannya memang lebih luas, tapi dari kualitas suaranya itu lebih baik menggunakan FM karena AM itu masih ada suaranya masih kurang jelas lah, masih kurang enak buat didengerin buat musik begitu. Kita lanjut ke regulasi penyiaran di Indonesia. Jadi penyiaran di Indonesia ini nggak bisa asal siar, semuanya sudah diatur kayak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Terus juga ada keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2003. Lalu ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2010. Jadi dunia radio itu resmi dan terstruktur banget, bukan sembarang ngomong-ngomong doang ya. Nah, kita lanjut ke karakter radio. Jadi radio itu juga punya karakter tersendiri kayak auditory, theater of mind, personal, mobile, murah dan fleksibel. Jadi kayak auditory ini kayak cuma suara doang. Theater of mind bikin pendengar berimajinasi terhadap suara. Terus personal kayak kita lagi ngobrol secara langsung. Mobile bisa didengar di mana aja. Murah dan fleksibel begitu. Tapi ada juga kelemahannya kayak cuma selintas, gampang kelewat dan nggak ada visualnya. Dalam produksi siaran ada banyak toolsnya nih, kayak perlu studio, perlu mixer atau radio konsol, perlu mikrofon atau headphone, perlu pemancar, perlu audio monitor, perlu power amplifier, dan tentunya perlu tim atau radio crew. Biasanya ada program direktor yang nentuin arahnya kemana. Lalu juga radio juga punya elemen program tersendiri kayak musik, berita, gaya siaran, interaksi pendengar, cuaca dan traffic, iklan, kontes, jingle, future, dan stasiun ID. Jadi semua itu diracik sesuai format radio. Nah, kita masuk ke format radio nih. Format itu penting banget. Kenapa gue bisa bilang penting? Karena tiap radio punya target pendengarnya masing-masing. Misalnya, CHR itu khusus lagu hit terkini. Adult Contemporary itu lagu 15-20 tahun terakhir. Terus juga ada Modern Rock, Dance, Oldies atau Golden Hits, Smooth Jazz, Urban, dan yang terakhir World Music. Format juga ditentukan dari jenis musik, kayak era lagu, tingkat energinya, sampai kerumitan lagunya. Intinya itu radio nggak bisa asal muter lagu, semua sudah terkonsep dan ada strateginya, jadi begitu. Lalu untuk kesimpulannya, radio itu bukan cuma alat komunikasi aja. Radio itu adalah hasil perjalanan panjang, ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan manajemen produksi. Dari teori elektromagnetik sampai jadi hiburan yang nemenin kita setiap hari. Dan sekarang kita masih bisa nikmatin semua itu cuma dengan satu hal, yaitu frekuensi. Dan gak kerasa waktu udah di penghujung acara aja nih. Makasih banget buat Zufems semua yang masih dengerin gua dari awal sampai akhir. Dan ya, tetap stay tune di Zuzu Radio 100,5 FM. Suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Gua Muhammad Tanzil Fakih, pamit undur diri. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Dadah dan tetap positif.